udah sholat, kita dianjurkan membaca apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Cukup Pak, sampai astagfirullah aja, jangan ditambah lagi. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini tidak ada satupun riwayat yang sahih menyebutkan itu. Pernah tidak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu secara ucapan atau perilaku atau menyerukan untuk kita berucap Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alana min ahlil khair fi kulli waqtin wa hinin. Semoga kita selalu mendapatkan yang terbaik, memberikan yang terbaik, dan melakukan yang terbaik fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Setuju tidak setuju dengan konten saya, minimal kamu menyimak dan mengaminkan doa untuk kebaikan kita bersama. Begitu ya. Jadi menurut Ustadz tetangga sebelah Wahabi ya, kalau istighfar setelah sholat itu cukup astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tidak perlu ada al-azimah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nggak boleh begitu ya. Tidak perlu ya. Entah tidak perlu ini apa maksudnya. Jadi harus persis. Kita keep dulu ini. Harus persis. Tidak boleh ada yang berbeda. Mungkin dipikirnya dia itu sama dengan rokaat sholat duhur harus 4. Tidak boleh nambah, tidak boleh kurang. Sama dengan sholat Jumat harus 2 rokaat. Tidak boleh nambah, tidak boleh kurang. Mungkin begitu. Sekarang saya tanya. Semua kita, mau salep, mau tablet, mau apa, salepi, semua itu, kalau disebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mesti langsung mereka berucap Sallallahu Alaihi Wasallam, qaulan au kitabatan, baik secara lisan ya, mendengar penceramah menyebut nama Rasulullah, mesti langsung Sallallahu Alaihi Wasallam, atau kalau menulis qala Rasulullah, mesti ada Sallallahu Alaihi Wasallam. Pirtinya ini, pernah enggak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam setelah disebut nama beliau? Pelan-pelan saya ulangi, pernah tidak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu secara ucapan atau perilaku atau menyerukan untuk kita berucap Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebut? Itu ya. Ada nggak hadisnya bahwa Rasul itu mengajarkan kita berucap Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan bersolawat? Jangan kamu pelintir saya bertanya dalilnya bersolawat, karena hadisnya jelas ya. Al-bakhilu man dzukirtu indahu walam yusolli alayya. Orang pelit itu adalah orang yang namaku disebut di hadapannya atau dia mendengar namaku lalu dia tidak bersolawat kepadaku. Jadi kalau ajaran bersolawat ketika mendengar nama Nabi Muhammad SAW itu jelas ada ya. Ada. Lalu bagaimana bersolawatnya? Iya, Rasul sudah mengajarkan. Ketika turun ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sahabat bertanya, "Kaifa nusolli 'alaik?" Bagaimana kami bersolawat kepadamu? Sementara kalau nusallim kami sudah tahu, menyampaikan salam sudah tahu. Jadi sejatinya solawat dan salam itu terpisah. Seperti dalam tahiyat itu, Allahumma sholli ala Muhammad ya. Jangan pakai sayyidina, nanti nambah syariat pula. Wa ala ali Muhammad ya. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ya. Sebelumnya ada Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Itu ajarannya begitu. Lalu atas dasar apa kita kalau solawat ketika nama Nabi disebut kok mengarang Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama digabung solawat dan salam. Yang kedua narasinya bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan narasi seperti itu. Juga bukan para sahabat. Jangan kamu kira ketika ada hadis misalnya An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu qala
qala Rasulullah, kemudian ada sallallahu alaihi wasallam, itu bukan dari sahabat. Tidak pernah sahabat itu mengucapkan narasi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah. Ya. Pernah Sayyidina Umar ketika mendengar kabar wafatnya Nabi, ya, sholawatullah ala rasulih. Yang ada malah ini diriwayatkan dari Asma putri Abu Bakar radhiyallahu anhuma, ya. Berarti ini kakaknya Sayyidah Aisyah, ya, iparnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu kalau melewati Gunung Hajun, ya, mengucapkan sallallahu ala Muhammadin laqad nazalna ma'ahu hahuna. Jadi semacam mengenang pernah bersama Rasulullah berada di Gunung Hajun tersebut. Lalu ketika Asma radhiyallahu anha ini melewati tempat tersebut, maka bersolawat kepada Rasulullah dengan redaksi sallallahu ala Muhammadin, ya, nggak ada wasallam. Dan ini juga dibaca bukan setelah mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut. Jadi jelas berbeda. Kamu kan paling kekeh harus sama. Orang kita cuma mau menambah al-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, padahal itu narasi istighfar yang juga diriwayatkan oleh Nabi, cuman bukan dibaca setelah sholat, lalu kita dianggap salah. Apalagi Allahumma sholli ala Muhammad dirubah menjadi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya berubah, ya. Secara lafaz Allahumma sholli ala Muhammad jelas insya. Kalau sallallahu alaihi wasallam secara lafaz khobar, bukan insya. Insyanya makna. Ya kan begini, ya. Mari kita jujur gitu loh. Inilah bukti bahwa agama ini dibangun dengan keilmuan. Sehingga ulama itu menyimpulkan, sehingga keluar narasi dari Imam Nawawi, yustahabbu kitabatu sallallahu alaihi wasallam ba'dza dzikri ismin nabiyyi. Mulai ada tradisi disunnahkan, dan itu kata Ibnu Ashur adalah tradisinya ahli hadis, bukan tradisi para sahabat bahkan. Ya. Jadi dalam perjanjian misalnya dulu zaman sahabat ada tulis menulis Rasulullah, mereka tidak biasa menulis sallallahu alaihi wasallam, enggak ada begitu. Ya saya enggak asal ngomong, ada baca tafsirnya Ibnu Ashur ketika menafsirkan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bahkan ini baru mulai di abad keempat kalau tidak salah, ya. Atau mungkin sebelumnya di abad Harun ar-Rasyid. Artinya sudah enggak ada sahabat, apalagi Nabi Muhammad SAW. Dan kita mengamalkan itu. Hanya karena malas kalau baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya. Prinsipnya diajarkan bersolawat ketika disebut nama Nabi. Kita solawatnya Allahumma sholli ala Muhammad, bukan sallallahu alaihi wasallam. Ya. Menambah dengan wasallam, merubah redaksinya. Ya. Kan aneh. Kalau ini tidak kamu persoalkan, sementara orang hal yang sepele saja kamu persoalkan, kamu besar-besarkan. Itu yang saya maksud. Kalian ini kayaknya ada bermasalah dalam cara berpikir gitu, ya. Semoga ada manfaatnya. Terhindar dari orang-orang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.